Halo peternak manuk di Indonesia khususnya, kembali lagi dengan saya Bebek Singosari. Kali ini kita akan bahas masalah seputar lovebird, khususnya di burung pirso. Pirso yang bagaimana, hibrid itu apa, dan cemong itu seperti apa. Sebelum kita bahas, masuk intro dulu. Pertama, pirso itu salah satu jenis atau spesies dari 9 jenis agapornis atau lovebird yang ada di dunia. Jadi jenisnya macam-macam. Pirso juga banyak mutasinya, ada vio, blue, mauve, parblue dan sebagainya. Dan semua burung yang dikatakan pirso, walaupun dia mutasi, tetap ciri khususnya kepala hitam. Itu untuk jenis-jenis semua pirso dan mutasinya, kecuali mutasi yang memang warna hitamnya itu memudar, bahkan ada yang tidak nampak. Jadi pirso tergantung dari mutasinya, ada standar spesies, ada standar mutasi. Salah satu contoh pada burung pastel, warna hitamnya memudar. Jadi semua pirso pastel kepalanya memudar atau sembur. Apalagi di albino nggak terlihat sama sekali warna hitam, karena albino putih bersih, ya muluslah putih bersih, nggak ada warna hitam di sana. Terus muncul, burung saya sudah termasuk pirso atau belum om? Kan kepalanya sudah hitam. Jadi banyak yang belum paham kepala hitam itu yang standar pirso itu yang seperti apa. Misalkan seperti ini. Nah, salah satu syarat burung itu bisa dikatakan pirso itu warna kepalanya hitam pekat dan leher itu warnanya bersih, entah itu putih, entah itu kuning, putih bersih melingkar. Jadi kalau ada warna-warna sembur misalkan di tengkuk ataupun di dadanya, indikasinya dia belum benar-benar pirso. Indikasi ya, kemungkinan dia masih berdarah hibrid atau visual cemong. Jadi kalau pirso ya harusnya bersih, kuning bersih untuk green, dan untuk varian blue putih bersih melingkar sampai ke belakang. Kan kepala hitamnya pun jelas pekat dan ada garis di sana yang memisahkan antara warna hitam dan warna yang di dada. Nah, jadi seperti itu yang burung yang bisa dikatakan pirso dengan ciri-ciri yang seperti saya sebutkan yang tadi. Untuk ciri-ciri yang lebih detail bisa dilihat di video-video saya selanjutnya. Di sana ada standar pirso yang benar itu seperti apa. Jadi intinya pirso itu burung lovebird yang berkepala hitam dan pekat, tidak ada warna lain selain hitam di kepalanya. Terus yang kedua, hibrid itu apa? Hibrid itu istilah untuk perkawinan beda jenis atau beda spesies, nggak cuma di hewan, di semua aspek ada hibrid. Contohnya di otomotif itu ada sekarang tuh mobil hibrid, perpaduan antara mobil listrik dengan mobil menggunakan bahan bakar minyak. Di burung pun sama, khususnya untuk di pirso itu hibrid banyak. Contoh misalkan induknya pirso dengan Vicheri, pirso dengan blackchick, pirso dengan nyasa, ataupun dengan jenis-jenis burung lovebird yang lain. Intinya perkawinan beda jenis, entah itu blackchick, nyasa, Roseocolis, semuanya yang beda spesies disebut hibrid. Jadi biar mudah, hibrid itu kita katakan darah atau gen hasil dari persilangan beda spesies. Jadi burung spesies yang berbeda dikawinkan akan menghasilkan burung hibrid. Jadi hibrid itu kadang nampak, kadang tidak. Nanti di pertanyaan selanjutnya akan saya bahas itu. Bahkan ada burung yang visualnya sudah menyesuai dengan standar pirso, tapi dia berdarah hibrid. Kok bisa tahu darah hibridnya dari mana? Waktu burung itu di tes breeding atau diternak,
green perso dengan green perso, anaknya keluar green perso yang hampir fishery. Nah di sana kan otomatis darah hibrid itu ada di induknya, entah di salah satu induk atau di 2 ekor induk. Nah untuk memastikannya harus tes breeding untuk mengetahui hasil anakannya. Jadi burung yang benar-benar perso itu seharusnya kalau diternak anakan juga akan tetap keluar perso, anakannya nggak akan keluar cemong atau yang lain. Jadi kalau burung itu benar-benar perso, misalkan green perso dengan green perso, anakannya pasti akan keluar green perso. Misalkan ada mutasi di sana, dia tetap keluar blue perso, mauve perso, dan mungkin parbu perso pun akan tetap keluar. Apapun mutasinya, kalau dia perso tetap akan menghasilkan perso. Jadi kalau punya burung yang masih ragu ini perso atau tidaknya, coba diternak aja dulu dan lihat anakannya. Kalau anakannya cemong, ya otomatis induknya itu bukan perso. Dengan catatan induknya kriterianya sudah sesuai ya dengan perso. Jadi dari visualnya udah ciri-ciri personya udah masuk, cuma masih ragu ya, tes breeding untuk memastikannya. Itu ada juga pertanyaan kemarin, kalau burung, katakan burung cemong itu kalau dijodohkan dengan perso apakah anakannya akan lebih bagus? Jawabannya iya, jawabannya akan lebih bagus. Misalkan green cemong dengan perso, green perso yang sesuai standar, anaknya pasti akan lebih bagus. Cuma kan sayang itu kalau sampai burung green yang sudah benar, sudah bagus harus di-pair dengan burung-burung yang sama warnanya dengan burung cemong lagi, otomatis kan merusak gen murninya. Kecuali kalau memang tujuan pair atau pasangan itu untuk memperbaiki kualitas burung mutasi, misalkan mau cetak PB parplu itu kan dari fishery, mau ditransmutasikan atau dipindahkan untuk perso. Dari situ pakai green perso dengan proses yang panjang, nggak akan selesai itu 5-6 tahun, prosesnya bertahun-tahun bahkan bisa belasan tahun. Jadi intinya transmutasi atau persilangan antar spesies itu bisa dilakukan dengan tujuan yang lebih baik, bukan asal-asalan. Sama halnya dengan misalkan cemong kali cemong, ya percuma juga, nggak akan jadi perso, tetap aja seperti itu, nggak akan ada perubahan sama sekali. Nah ini pentingnya green standar itu di samping untuk bisa memperbaiki burung dari segi kualitas dan standarnya, dia juga bisa untuk tes breeding untuk memastikan burung itu hibrid atau tidak. Terus cemong itu yang seperti apa? Jadi cemong itu visual atau tampilan yang dihasilkan dari hibrid tadi. Jadi kalau hibrid tadi darah atau gen, nah cemong ini tampilannya dia akan dihasilkan dari perkawinan beda spesies tadi. Contohnya seperti ini. Nah makanya itu kalau cemong itu warna kepalanya sudah tidak menyerupai spesiesnya, yang nggak perso, yang nggak fishery. Jadi di tengah-tengah itu visual yang dihasilkan atau visual cemong dari hasil darah hibrid tadi. Intinya burung hibrid kemungkinan besar bisa menghasilkan cemong atau bervisual cemong. Tapi kalau burung cemong itu sudah pasti hibrid. Beda kalau berdarah hibrid belum tentu cemong. Banyak kasus kan seperti yang saya bilang tadi, visualnya sudah sesuai tapi anakannya keluar cemong. Sedangkan kalau burung cemong sih dipastikan itu burung hibrid. Tujuannya apa sih untuk buat cemong atau hibrid? Kembali lagi kalau tujuannya untuk lebih baik tidak ada masalah, dengan catatan hasil anakan yang cemong atau hibrid tadi tidak dijual belikan. Bahkan di beberapa peternak yang khusus untuk penelitian atau pengamatan burung lovebird, itu burung-burung transmutasi sampah ya, ibaratnya sampahnya sebelum mencapai yang dituju itu burungnya setelah dipakai dibunuh. Tujuannya biar tidak menyebar burung hibrid atau cemong. Ya seperti kasus kemarin, bahkan burung-burung
lovebird-nya dilepas liarkan di Indonesia. Padahal itu kan bukan burung endemik, apalagi yang dilepaskan burung-burung cemong. Ya otomatis di alam liar di Afrika sana ya akan banyak burung cemong kalau dilakukan. Jadi Perso itu spesies atau jenis salah satu burung dari 9 spesies. Tidak bisa ditawar-tawar, sudah ada standarnya, harus seperti itu. Hibrid itu darah atau gen yang dihasilkan dari beda spesies. Cemong visual yang dihasilkan dari burung yang berdarah hibrid. Itu tadi sedikit ocehan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kalau memang konten ini bermanfaat menurut Anda.